salah satunya rakyat sejahtera. Gimana rakyat sejahtera kalau kita tidak ikut serta untuk mensukseskan dan mensukseskan program pemerintah? Paham ya? Nah, kita harus mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri untuk mensukseskan program rakyat sejahtera, ikut bergandengan tangan membantu bahu membahu dengan negara, menciptakan rasa empati kita, rasa peduli kita, rasa kepedulian kita kepada rakyat, bangsa, negara, kawan, sahabat, keluarga. Paham ya? Nah, kalau kita pikirkan rakyat, mungkin kita nggak punya kapasitas itu karena kita lingkupnya kayak gini. Nah, tapi kalau pemerintah kan memang lingkupnya, kapasitasnya memang dia memikirkan semua dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita sebenarnya rasa empati itu ada kepada kawan, sahabat, tetangga. Rasa empati itu harus ada. Di antara rasa empati itulah yang kemudian kita itu bisa dilihat, oh rasa emosional kita untuk membangun kesejahteraan itu ada. Kalau bahasa gampangnya gini, kalau kita ingin rakyat itu sejahtera, bahasa kasarnya gini, orang yang punya kebiasaan luman, tahu luman ya? Luman itu suka memberi, suka berbagi, suka memberi. Itu diantara salah satunya program apa? Sifat dan sikap untuk mensejahterakan. Gimana kita mau mensejahterakan orang kalau kita tidak ada kepedulian, tidak ada empati, tidak ada rasa kepedulian antara sesama, tidak ada rasa kasih sayang dan cinta antara sesama. Nah, jadi kalau kita ingin memunculkan itu, ya harus luman. Kalau nggak luman, nah, susah. Bahasa gampangnya kalau bahasa Madura itu gini, antara cerai bentak cerai, antara berikeng bentak berikeng. Jadi syarat orang kangku mensejahterakan orang ada kudu cerai. Bentak cerai ke orang harus sejahtera, mencerai kita sejahtera. Nah, boleh menurut itu. Cerai wong Jawa, ojo pelit-pelit. Ojo pelit-pelit, ojo pedit-pedit ning wong. Kudu dikei, kudu ono kepedulian ning wong. Nah, ini di antara salah satu. Ya intinya kalau kalian punya rasa itu ya harus apa? Cerai-cerai, ojo medit-medit. Bahasa Arabnya ada kalau bahasa Nabi itu. Inna sahaya qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Itulah yang dimaksud dengan rakyat sejahtera. Kalau masih belum ada inna sahaya qaribun minallah, nah ini gimana program rakyat sejahtera itu bisa berjalan kalau kita nggak ada lumannya, nggak ada kepeduliannya, nggak ada empatinya. Yang ada itu adalah cerai, berikeng, berikokok bahasanya ya, bedit, pelit, macam-macam. Minta jajannya nggak dikasih, gimana? Ya, nah ini maksud dari rakyat sejahtera. Yang keempat tadi apa namanya? Indonesia maju. Apa? Indonesia maju. Apa Indonesia maju? Makna dari Indonesia maju, ya, mewakili. Kalau diartikan itu mewakili kemajuan yang berkelanjutan. Mewakili kemajuan yang berkelanjutan dengan memfokuskan diri pada daya saing global. Jadi kalau dalam negara itu Indonesia itu maksudnya adalah mewakili kemajuan berkelanjutan dengan fokus pada daya saing secara global, inovasi teknologi itu bisa ya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang merata, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menuju cita-cita Indonesia Emas tahun 2025. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Indonesia maju.
Nah, itu Indonesia Maju adalah mewakili kemajuan berkelanjutan. Untuk memajukan Indonesia kan bukan hanya pemerintah saja untuk mensukseskan kemajuan Indonesia Maju itu. Ya harus ada kolaborasi, ada kebersamaan dengan masyarakat. Kita ini selaku rakyat juga harus ikut andil. Untuk apa? Untuk mensukseskan Indonesia Maju. Kalau Indonesia ingin maju, bagaimana kalau Indonesia ingin maju? Kita harus bisa menjadi wakil, mewakili. Kita juga harus berperan untuk bersama-sama bergandengan tangan, bahu membahu bersama pemerintah untuk mensukseskan dalam memajukan yang berkelanjutan. Contoh buat program yang bermanfaat ke masyarakat. Misalnya kita buat lapangan kerja, khususnya di DPW lah di sini kan, Direktorat Pengembangan Wakaf atau DLBT atau orang sebagian memanggilnya DB Desa Berdaya. Ini kan termasuk program Direktorat Pengembangan Wakaf tempat kita ini. Ada sektor pertanian dan perkebunan, ada sektor perikanan dan peternakan, ada sektor pendidikan dan dakwah. Ini tiga hal ini adalah merupakan bagian Indonesia Maju. Jadi program ini bukan program yotayo, bukan program ke-oke, program ongkuwe, macam betul program ongkuwe. Gimana? Program ongkuwe, program betulan ini. DPW ini buat program ini adalah untuk menjalankan visi Indonesia Maju. Ya kan? Di sini membuka lapangan kerja, sosial, pendidikan, pertanian bukan hanya untuk pribadi tapi untuk umat juga. Perkebunan bukan untuk pribadi tapi untuk umat juga. Perikanan bukan untuk pribadi tapi untuk umat juga. Peternakan bukan untuk pribadi tapi untuk umat. Semua semata-mata untuk apa? Agar Indonesia maju, saling membantu, saling mendukung pembangunan Indonesia Raya. Jalan rusak, ayo kita betulin. Ada istilah gotong royong. Ini di antara salah satu. Ada orang yang dapat kerja, bagaimana kita menyiapkan lapangan kerja? Gimana kita mau maju kalau kita nggak ada peduli? Paham ya? Ini di antara salah satu makna daripada Indonesia Maju. Apa Indonesia Maju maknanya? Indonesia Maju mewakili kemajuan yang berkelanjutan. Apalagi tadi? Fokus ya, fokus pada daya secara global. Asal jauh-jauh lah, kalau global itu kan meliputi se-Indonesia. Secara organisasi, secara keluarga, kayak Indonesia itu mewakili juga. Ya, bagaimana keluarga kita maju, bagaimana pondok kita maju, bagaimana pertanian itu maju, bagaimana kalau pertanian itu maju itu juga merupakan salah satu kontribusi kita kepada negara. Kalau pendidikan agro itu maju, berkembang, itu juga kontribusi kita dalam memajukan Indonesia. Jadi kalau kalian ingin memajukan Indonesia jauh-jauh, kalau Indonesia mau memajukan oleh kita nggak punya kapasitas, ya kan? Artinya bahasa kasarnya kita bukan orang yang punya jabatan, kita bukan orang penting. Bahasanya orang-orang yang kayak gini, orang pelajar biasa-biasa aja, orang kampung, orang